Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Klinik Wisata Kampung Hening Cidahu. Kami ingin berbagi inspirasi dan kebetulan Klinik Wisata Kampung Hening Cidahu kedatangan tamu. Ya, kami memanggilnya Uda Maman, ya, yang sering berbicara tentang kebahagiaan. Biasa kalau ada tamu yang datang langsung kita todok. Nah, apa sih makna kebahagiaan itu dan seperti apa bahagia itu? Uda. Kami panggil Uda karena beliau berasal dari Padang, ya. Padang, Sumatera Barat, bukan Padang Pandedakan. Oke, gimana Uda? Iya, kebahagiaan itu adalah hati yang puas, hati yang tenang, karena hati itu selalu terkoneksi dengan sang pemilik kebahagiaan itunya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang membuat kita happy, membuat kita tenang itu kalau terkonek ya. Terkoneksi dengan Allah. Gimana supaya kita selalu terkoneksi dengan Allah? Ada banyak cara sih sebenarnya agar kita selalu terkoneksi dengan Allah. Tapi kalau kita pahami prinsip kebahagiaan itu kan diturunkan, dan diturunkannya itu ke dalam hati. Kata Allah itu, "Wallazi ansala sakinah fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka dari prinsip ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bersihkan hati. Yang kedua, jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubungan hati kita, buat hati kita itu selalu terkoneksi dengan Allah. Kalau membersihkan hati itu gimana dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling enak itu membersihkan hati gimana? Kalau yang sederhananya sih sebenarnya kalau hati itu kan kotornya karena dosa kan, Be. Jadi dosa itu ada dosa kita dengan Allah, ada dosa dengan sesama manusia. Maka yang pertama itu ya untuk dengan Allah bertaubat. Kalau dengan sesama manusia minta maaf. Selain memang ada penyakit-penyakit hati yang lain. Kalau saya baca itu di dalam bukunya Syekh Abdullah Nasir Ulwan itu ada beberapa langkah yang dikasih ke kita untuk kita selalu memiliki hati yang bersih, hati yang selalu bertumbuh, hati yang selalu hidup. Yang pertama itu muahadah, ingat janji. Ingat janji kita dengan Allah. Ingat janji kita bahwa kita ini pertama kali kita kan berjanji itu akadnya sama Allah itu ketika Allah nanya alastu birabbikum, kita menjawabnya qalu bala syahidan. Apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Rabbmu, aku yang mencipta, aku yang memberi rezeki dan lain segala macamnya, dan kita bersaksi ketika itu qalu bala syahidan. Aku bersaksi bahwa memang ya engkau adalah Rabbku. Kemudian janji-janji kita yang lain, banyak kan kita selalu berakad dengan Allah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini kan dari sini aja banyak penyakit-penyakit yang muncul gitu, sombong apa gitu ya. Kalau kita ingat janji ini gitu ya, ria, tidak ikhlas gitu ya. Kalau kita sering-sering mengingat ini, insya Allah akan selalu terjaga hati kita. Jadi itu yang pertama itu muahadah, ingat akan janji. Kemudian yang kedua itu ada muraqabah. Muraqabah itu kalau di dalam buku Abdullah Nasir Ulwan itu merasakan kehadiran Allah, merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan pengawasan Allah gitu. Selalu merasa dipantau oleh Allah, bahwa Allah itu memang dekat, bahwa Allah itu selalu mencatat. Jadi selalu terasa ada CCTV-nya Allah gitu. Itu muraqabah. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah ya lebih banyak merefleksi diri, lebih banyak bertanya. Kalau ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu selalu bertanya apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Nah itu muhasabah, banyak-banyak memuhasabah diri, banyak-banyak menghisap diri, banyak-banyak menghitung diri. Kemudian yang keempat itu adalah
selalu muaqabah, mau untuk menghukum diri. Kalau sebelum itu ada sebenarnya itu mujahadah, bagaimana kita memang kalau dalam bahasa para trainer itu deliberate practice, yang memang bersungguh-sungguh gitu, melakukan dan diiringi dengan muaqabah. Ada hukuman yang selalu kita berikan. Hukuman kepada kita. Terhadap kita, ketika kita ada melakukan kesalahan, melakukan kealpaan atau ketidakdisiplinan kita dengan apa yang kita mujahadahkan, ada hukuman yang kita berikan. Kita sendiri yang melakukan gitu ya. Apa hukuman yang kita berikan terhadap diri kita? Contohnya apa? Contohnya ketika kita melakukan, sudah berencana untuk selalu ngomong baik misalnya, atau tidak ngomong yang jorok lah. Nah, itu saya itu. Apa hukuman yang kita berikan? Komitmen kita gitu ya. Komitmen kita ketika kita melanggar itu apa? Misalnya sedekah, misalnya push up atau apa gitu ya. Yang sifatnya muaqabah. Kalau hukuman yang lebih spiritualis tentu lebih bagus gitu ya. Tetapi membiasakan untuk kita selalu bisa menghukum diri kita sendiri sebelum nanti memang Allah sendiri yang akan hukum kita gitu. Ya, mungkin menghukum bukan dimaksudkan untuk menyiksa kali ya. Karena saya juga mempraktekkan yang kelima tadi itu. Saya dulu suka ngomong jorok, kemudian saya melatih komitmen, tepatnya melatih komitmen saya untuk tidak ngomong jorok. Dan kalau saya melanggar komitmen saya akan mendenda saya untuk kemudian satu omongan jorok itu menyumbang 100.000. Ya, jadi lebih ke komitmen untuk melakukan meninggalkan yang buruk. Ya. Kalau yang diceritakannya itu kayak Umar itu ketika terlambat sholat asar saja gitu, ketika dia satu waktu terlambat sholat asar berjamaah gitu ya. Dia udah tertinggal karena apa? Karena ngurusin kebunnya. Dia terlambat, ketika dia datang ke masjid, para sahabat sudah pada pulang, dan akhirnya menghukumnya apa? Dia infakkan itu kebun ya, karena dia ternyata sudah disibukkan oleh dunia, oleh ladangnya, sehingga dia menghukumnya dengan itu untuk mengikat komitmennya. Ketika dia melalaikannya terhadap komitmennya, dia hukum muaqabah. Iya. Oke, silahkan Anda pelajari 5 langkah untuk membersihkan hati, dan saya tidak perlu menyimpulkan, Anda tinggal putar ulang videonya kalau kurang jelas ya. Mudah-mudahan dengan itu inspirasi dari Uda Maman ini membuat hati kita jernih, membuat hati kita happy. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.